Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihillahu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Langkah yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Maka kita sebagai hamba Allah wajar bin pantas akan selalu mengucapkan rasa syukur karena Allah selalu memberi nikmat diantaranya nikmat Islam, iman dan ihsan kepada kita yang lemah ini. Sholawat berserta salam marilah kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana syafaat beliau yang kita harapkan dari dunia ini, terlebih-lebih di hari akhir kelak. Maka dari itu marilah kita mengucapkan sholawat kepada beliau. Banyak macam sholawat, pilihan yang bisa kita adalah sholawat singkat, ada pula yang panjang, di antaranya sholawat nariyah, sholawat Jibril. Maka kita selaku umat untuk mendapatkan syafaat beliau, marilah kita ucapkan dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah retorika dakwah, yang terhormat Bapak atau Ibu Kaprodi beserta dosen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat Bapak Rektor atau Ketua Stein Madinah, yang saya selaku mahasiswi akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Rasa Syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan pada firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azna rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabin lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti azabku sangat pedih. Dari ayat di atas Allah menyuruh kita untuk selalu bersyukur. Dalam ayat ini juga diterangkan, barang siapa yang kufur akan nikmat yang Allah berikan Subhanahu wa taala, maka azab yang pedih akan diberikan kepada hamba-hamba yang kufur. Bersyukur adalah satu di antara bentuk sikap yang direkomendasikan Allah Subhanahu wa taala dan nabi-nabinya. Ketika seorang muslim yang beriman diberi kesenangan, kenikmatan dan semacamnya, karena dengan bersyukur bisa jadi kesenangan, kenikmatan yang diberikan akan ditambah Allah Subhanahu wa taala. Syukur merupakan suatu perbuatan hati yang akan menarik seseorang pada rasa damai, tentram dan bahagia. Ia juga akan mendapat kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, sekaligus mendapat pahala dan kenikmatan yang terus bertambah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur, hidup akan merasa lebih tenang karena kita merasa terus cukup sehingga kita akan lebih mudah bahagia dan mampu menjalani hidup lebih berkualitas. Sedangkan yang enggan untuk bersyukur hatinya akan kering, dihantui oleh ketakpuasan dan ingin meraih hal banyak. Meski hidupnya sudah berkecukupan, orang yang jarang bersyukur hidupnya sempit dan sulit menemukan bahagia. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua yang ada di sini untuk terus bersyukur, bukan untuk hal-hal besar, tetapi cobalah untuk mensyukuri hal-hal kecil yang mungkin orang di luar sana tidak seberuntung kita. Para nabi dan rasul telah memberikan teladan mengenai sifat-sifat syukur yang mereka miliki. Salah satunya Nuh alaihissalam. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam selalu mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas makanan, minuman, pakaian,
dan atas hal terkait dirinya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba kemudian ia mengatakan alhamdulillah, melainkan apa yang ia berikan itu lebih baik daripada apa yang ia ambil. Dari hadis di atas dapat kita simpulkan, apapun yang kita lakukan senantiasalah bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan terhadap kita. Ketika kita makan, minum, dan lain-lain sebagainya, senantiasa mengucapkan alhamdulillah karena bentuk rasa syukur kita sebagai orang yang diberikan keimanan. Hamba yang doif, lemah, jika Allah memberikan ujian bentuk apapun itu, Allah juga memberikan kita kelebihan dan kekurangan, tetaplah bersyukur karena Allah tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Janganlah sekalipun engkau ingkar dengan apa ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesulit apapun yang kita rasakan dalam hidup ini, baik dalam keadaan senang maupun susah, itu semua qudrat dan iradat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak pernah menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Dan jangan sesekali mengeluh apapun ujian yang diberikan Allah kepada kita. Lantas, bagaimana cara atau tips bersyukur? Sangat mudah. Kita tinggal menerapkan beberapa hal ini. Yang pertama, selalu mengingat nikmat Allah. Cobalah dari hal yang kecil. Yang kedua, selalu merasa. Cobalah bersyukur dengan perbuatan. Yang ketiga, mengingat janji Allah di mana yang bersyukur akan mendapat balasan yang besar. Nah, 3 hal di atas cobalah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Niscaya kebahagiaan dalam diri bisa diraih dengan baik. Dengan bersyukur, hidup akan merasa lebih tenang karena kita merasa terus cukup, sehingga kita akan lebih mudah bahagia maupun menjalani hidup lebih berkualitas. Sedangkan yang enggan untuk bersyukur, hatinya akan kering dihantui oleh ketidakpuasan dan ingin meraih banyak hal. Meskipun hidup yang berkecukupan, tetapi orang yang jarang bersyukur, hidupnya sempit dan sulit menemukan bahagia. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua yang ada di sini untuk bersyukur, bukan untuk hal-hal baik besar, tetapi cobalah untuk bersyukur hal-hal kecil yang mungkin orang luar sana tidak seberuntung kita. Bersabarlah atasnya, karena Allah pasti akan memberi sesuatu yang baik di balik ujian tersebut. Perbanyaklah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan memberikan apa yang tidak kamu ketahui. Allah juga menciptakan siang dan malam, siang untuk belajar dan malam untuk istirahat. Semisal engkau pergi ke sebuah lautan, melihat indahnya sebuah lautan yang luas, maka senantiasa bersyukur. Jangan sesekali kita melihat terlalu lama nikmat Allah. Dengan mengucapkan alhamdulillah, supaya hati kita diberikan nikmat yang lebih. Orang yang kaya bukanlah orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah. Begitu juga ketika melihat keindahannya yang Allah berikan seperti indahnya laut, gunung, maka bersyukurlah kepada Allah. Bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja, tetapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap baik. Jadi kebaikan itulah yang dinamakan rasa syukur. Semoga pidato yang singkat ini kita selalu merasakan rasa syukur atau kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.